Amin. Haleluya. Jadi lihat tahapan-tahapan itu. Dari pelataran, dari ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus. Lihat. Dan kita akan melihat dari ladang ke pengirikan ke lumbung. Jadi Anda harus lihat itu semua. Itulah tahapan-tahapan. Dan di dalam proses bagian-bagiannya, bagian pertama, tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga, lihat Anda harus betul-betul melihat firman Allah. Amin. Anda harus betul-betul menerima firman Tuhan. Sebab itulah yang akan membuatmu menyelesaikan tahapan-tahapanmu. Ya, dengan firman Allah. Bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan gelar, bukan dengan merek besarnya organisasi gereja. Tidak. Tidak bisa itu membuatmu untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Hanya firman Allah, hanya firman. Hanya perkataan Tuhan yang akan bisa membuatmu masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Dan seluruh berkat-berkat di dalam kerajaan Allah. Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Lihat, itulah tahapannya. Maka di dalam tahapan mencari dan menemukan kerajaan Allah inilah. Amin. Anda mengerti tahapan-tahapan tadi itu. Maka sesudah Anda ada di dalamnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anda tidak perlu risau. Kalau Anda sudah ada di dalam kerajaan Allah. Anda tidak perlu risau. Kenapa orang risau? Kenapa orang khawatir? Amin. Kenapa orang gundah gulana? Karena mereka masih di luar kerajaan Allah. Masih di luar firman. Mereka mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh dunia ini. Amin. Masih hal-hal yang lahiriah. Tidak salah. Tetapi itu tidak maksimal dan tidak sempurna. Karena Anda tanpa lahiriahmu, Anda akan seperti orang gentayangan. Amin. Tetapi Anda harus tahu bahwa walaupun Anda ada dalam lahiriahmu itu, keinginanmu bukan hal-hal yang lahiriah. Amin. Keinginanmu adalah harus hal-hal yang rohani, yang adalah kerajaan Allah. Yang adalah firman. Sampai di sini bisa mengikuti? Sampai di sini bisa diikuti? Ya? Bisa diikuti Arta? Kamu sedang apa? Merekam. Merekam apa? Video atau audio? Audio saja. Nggak usah videonya biar nggak besar kau rekamnya. Ya, biar nggak cepat. Nah, lihat, perhatikan. Iya, boleh merekam bagus tapi audionya saja. Pastor, langsung munculnya itu setiap khotbah-khotbah yang sudah dengar diulang-ulang. Cari di situ penekanan-penekanan. Subjek-subjek itu apa penekanannya? Subjek-subjek artinya judul-judul itu, ayatnya di mana, penekanan-penekanannya di mana bagimu hari-hari ini. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa saja dilewatkan ketika hal-hal memberikan sebuah masukan-masukan dan lain-lainnya. Ya, itu bisa Anda dengar, bisa tidak, bisa dilewatkan. Dengarkan kelanjutan subjek itu sampai Anda mengerti pemikiran yang adalah firman di sana. Amin. Nah, jadi itulah kita harus tangkap dan pahami. Jadi kita di sini bukan karena jumlah maka khotbah itu baru berapi-api. Tidak. Tuhan punya standar, umat punya standar. Kalau ada 2-3 orang mendengar, maka mereka sangat berarti di hadapan Tuhan. Gak peduli tua muda, gak peduli anak-anak. Jika anak-anak memberikan hatinya, mengikuti dan mengikuti, mendengar firman, maka Andalah yang akan masuk surga. Nah, makanya selalu saya ingatkan, gak peduli hanya orang besar. Anak-anak harus punya catatannya. Arta harus punya catatanmu. Andre harus punya catatanmu. Evan harus punya catatan. Jadi datang kemari pulang membawa sesuatu. Jadi datang kemari tidak menghabiskan waktu tapi tidak membawa sesuatu. Kalau di sekolah, kalau tidak punya catatan, diapain guru?
dipukul, itu gurunya keterlaluan kalau sampai memukul. Paling tidak kalian akan dikasih nilai yang jelek. Tetapi kalau gurumu itu sudah memukulmu berarti kamu itu sudah sangat keterlaluan. Iya kan? Sudah sangat keterlaluan. Benar enggak, Andre? Betul. Tetapi kalau catatanmu masih kurang bagus, maka nilaimu jelek. Karena semua harus mencatat. Karena tiba waktunya ujian, sebelum ujian maka kita harus belajar. Apa yang nanti kamu pelajari kalau kamu tidak punya catatan. Ya, nah di sini ujian kita bukan saya bikin dari 1 sampai 10. Ujianmu keluar dari sini menghadapi hidupmu sehari-hari. Kalau anak-anak bagaimana menghadapi orang tuamu? Orang tua bagaimana menghadapi anak-anakmu? Dan menghadapi orang lain di sekelilingmu. Disitulah ujiannya. Maka kalau kamu tidak membaca dan mengulang-ulang membaca catatanmu tentang firman Allah dan apa yang ditekankan di dalam khotbah itu dan terus ulang-ulang, itu artinya renungkan. Ibaratnya begini, ada makanan yang enak. Amin. Masuk ke dalam mulut. Kayaknya terlalu cepat ingin kutelan. Jadi aku ingin putar ke kiri dulu dan ke kanan. Aku ingin rasakan terus enaknya makanan itu. Amin. Sampai betul-betul dia hampir hilang rasa enak di mulut itu baru ditelan. Jangan sampai hilang enaknya. Tapi karena saking enaknya makanan itu, dia tidak cepat untuk menelannya. Dia nikmati pelan-pelan, dikunyah sebelah kiri 12 kali, dikunyah sebelah kiri kanan 12 kali. Pernah makan seperti itu, Andre? Makan yang enak tapi rasanya tidak ingin langsung ditelan. Seperti apa itu biasanya? Contoh ini seperti permen karet. Karena permen karet nggak bisa ditelan, tetapi dibuang. Tapi contoh, ini orang tidak ingin langsung membuangnya, tapi dia mampu mengunyah di sini nggak tahu berapa ratus kali itu di sininya, di sini berapa puluh kali. Karena ingin menghasilkan rasa manis itu terus sampai habis baru dibuang. Tapi ini tidak seperti itu. Ini harus ditelan. Nah, kita bikin contohnya itu seperti rendang. Ya kan? Buatan Sister Lina. Amin. Lihat. Maka enggak buru-buru ditelan. Maka dinikmati dia. Sampai hampir mau habis rasa enaknya baru ditelan. Enggak boleh dibuang karena itu sayang, enggak boleh dibuang, itu harus ditelan. Nah, hal yang sama dengan firman. Apalagi di situ bumbu rendangnya. Sampai lihat di piring kalau bisa bersih. Ya kan? Bersih. Masih bisa pakai tangan ditarik begini kan dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Karena saking enaknya. Nah, itu baru makanan hal lahiriah. Bagaimana dengan firman Tuhan? Yang mana hal-hal ini tidak pernah Anda dengarkan, sekarang Anda dengarkan. Amin. Hal-hal ini tidak pernah disinggung, menyentuh ke dalam jiwamu hari-hari ini oleh firman, oleh pembukaan firman, oleh misteri kedatangan Tuhan. Amin. Di dalam rupa Roh Kudus, belum tubuh fisik, belum tubuh kemuliaan. Amin. Belum bisa kita lihat dengan mata kita. Amin. Masih dalam rupa roh yang bersembunyi di dalam seorang nabi. Yang memakai kulit atau tubuhnya nabi. Ada paham itu? Untuk menggenapkan yang adalah menyingkapkan firman demi firman. Kebenaran-kebenaran yang tertutupi. Amin. Selama berabad-abad lamanya. Tetapi hari-hari ini harus dibukakan. Itulah pewahyuan-pewahyuan. Itulah misteri, meterai itu dilepaskan. Itulah ketujuh guru itu yang adalah suara Allah. Sehingga menghasilkan, lihat, suatu makanan yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Untuk siap dikondisikan. Bagi janji pengangkatan. Di dalam tahapan-tahapannya. Firman demi membuatmu mengerti tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga.
Amin. Anda mengerti tahapan pertama itu adalah misteri seruan itu sendiri. Amin. Lihat, itu adalah bahagian firman di sebelah dalam itu. Amin. Anda mengerti? Seruan itu, lihat, adalah bahagian firman di sebelah dalam itu. Dan suara penghulu malaikat adalah bahagian firman di sebelah luar. Yang tidak tertulis namun ada di dalam Alkitab. Untuk siap dikumpulkan, amin, berperang, haleluya, dan sesudah itu pesta. Itulah sangkakala. Jadi mengerti tahapanmu untuk siap bagi pengangkatan. Sama seperti tadi pelataran, kudus, ruang maha kudus. Sama seperti tadi ladang, amin, pengirikan, dan lumbung. Amin, haleluya. Jadi Anda lihat itu. Tahapan-tahapanmu di seruan itu apa? Itu adalah pesan yang di dalamnya Anda tahu bahwa Tuhan melalui seorang nabi mengumpulkan hal-hal yang sudah terserak. Amin. Mengumpulkan hal-hal firman, pengajaran, bahkan dirimu yang sudah terserak ke seluruh dunia. Maka oleh seruan Anda dipanggil. Amin. Datang dengan melihat firman di sebelah dalam. Bagaimana itu contohnya satu Tuhan. Bagaimana itu contohnya seharusnya satu iman. Bagaimana itu seharusnya satu baptisan. Bagaimana itu seharusnya satu Bapa atas segala-galanya. Dan itulah yang sudah terserak di dalam doktrin-doktrin sistem denominasi organisasi. Maka oleh seruan, oleh pesan itu sendiri mengumpulkan hal-hal yang sudah terserak ini. Dan itulah caranya Tuhan mengumpulkan Anda, dibawa menyatu dalam satu kesatuan dengan firman Allah. Itu tahapan. Maka Anda diberikan khotbah demi khotbah dari seorang nabi. Amin. Diberikan khotbah demi khotbah yang adalah seruan itu sendiri. Amin. Untuk supaya Anda mengenali dirimu. Bahwa Anda adalah orang-orang yang dipanggil dari seluruh bangsa, bahasa, kaum, dan suku. Amin. Untuk apa? Masuk ke tahapan yang berikutnya. Siap kepada tadi firman yang sebelah luar. Yang tidak tertulis adalah pembukaan firman. Namun pesan itu, seruan itu sendiri adalah satu kesatuan. Itu semuanya dengan pembukaan firman. Jadi itu adalah kelanjutannya. Amin. Itu tidak bisa terpisah-pisahkan. Karena Allah sendiri yang mengerjakannya. Tetapi tidak mungkin dia langsung kepada pembukaan ketujuh meterai. Kalau Tuhan tidak mengumpulkan dulu semua firman yang terserak. Amin. Haleluya. Karena dengan firman yang terserak itu, dulu Anda yang satu di sana baptisannya begini. Dulu yang Anda yang pengertian Anda tentang Allah begini. Maka oleh Tuhan yang turun dari seorang nabi, membuat Anda dapat bahwa sesungguhnya Efesus 4 itu, amin, ayat 5 dan 6 itu, Anda paham itu? Itulah yang mengumpulkanmu dan menyatu dengan Tuhan. Anda dikeluarkan. Wahyu 18 ayat 4. Hai umatku, keluarlah engkau daripadanya. Dari tempat-tempat yang sudah dibuat berkotak-kotak. Amin. Berkelompok-kelompok. Menurut doktrin anu begini. Menurut doktrin gereja ini begini. Menurut pengajaran anu begini. Tetapi kalau dibawa kepada firman Allah Alkitab, tidak bisa nyambung. Tidak sejajar. Amin. Tidak dapat dibuktikan. Justru berlawanan dengan firman. Tetapi yang katanya menyembah Tuhan, tak katanya Kristen, maka Anda dikeluarkan dari itu. Oleh seruan itu. Oleh pesan itu sendiri. Oleh firman yang turun. Amin. Kebenaran yang turun datang sendiri dari Tuhan. Melalui hidup seorang yang dibenarkan. Seperti dulu Abraham dibenarkan. Amin. Maka anak-anak Allah di akhir zaman pun oleh seorang nabi yang dibenarkan mengikuti Tuhan di dalam
suatu penyembahan yang benar di akhir zaman. Apa penyembahan yang benar? Semua harus datang dari firman Allah. Penyembahan yang benar adalah semua harus datang melalui firman Allah. Itu penyembahannya. Ya. Jadi tidak ada kelas-kelas di situ. Tidak ada tua muda di situ. Semua harus datang karena firman Allah. Karena dia tahu bahwa hanya firman Allah yang dapat ya memperlengkapi dan membenahi hidupnya. Para pengajar-pengajar dunia ini yang datang dari segala jenis teologi dan sekolah itu tidak mampu. Harus Tuhan sendiri yang turun. Karena ada zaman yang ditentukan bagaimana Tuhan sendiri turun. Karena Tuhan sudah tahu kegenapan waktu bagi pemulihan segala sesuatunya. Amin. Dan kemudian tahapan yang kedua itu adalah lihat suara penghulu malaikat. Itu adalah suara Allah. Itulah misteri ketujuh guru. Untuk firman yang tidak tertulis, namun yang sudah didengar oleh Yohanes juga Daniel. Anda paham itu? Di perjanjian lama didengar Daniel. Di perjanjian baru didengar Yohanes tentang akhir zaman. Tentang kedatangan Tuhan bagi zaman yang terakhir yang adalah zaman yang ketujuh. Gereja yang ketujuh yang adalah Laodikia. Anda mengerti itu? Maka misteri pembukaan ketujuh meterai ini itu adalah suara Allah, itulah suara penghulu malaikat, itulah misteri ketujuh guru. Itulah pewahyuan tentang kebenaran-kebenaran, amin, dari Kejadian sampai Wahyu yang tidak tertulis, amin, di dalam Alkitab. Namun sudah didengar dan dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos yang terkunci di dalam pembukaan ketujuh meterai. Amin. Wahyu pasal 6 sampai Wahyu ada jedahnya. Di Wahyu pasal 7 berbicara tentang 144.000 dan di Wahyu pasal 8 ayat 1. Itulah di sanalah dia terkunci dan menunggu waktu yang tepat. Dan selama ini belum terjadi, maka itu dikatakan di dalam misteri sunyi senyap. Selama setengah jam di surga. Itulah misteri sunyi senyap. Amin. Selama di mana hari-hari, waktu-waktu, abad-abad dan zaman-zaman tadi tentang firman yang tidak tertulis itu, amin, tidak dapat dibukakan. Tetapi ketika waktunya telah tiba, amin, maka Tuhan turun sendiri dari sorga. Haleluya. Untuk menyatakan firman yang tidak tertulis namun yang sudah didengar, ya, menurut Wahyu pasal 5. Amin. Haleluya. Menurut Wahyu pasal 5. Nah, jadi di Wahyu pasal 10 itu sudah dibuka dan Tuhan sendiri yang memegang turun dari sorga, satu kaki di laut, satu kaki di bumi. Dan ketika malaikat yang ketujuh yang adalah utusan bagi zaman gereja yang ketujuh tampil menyatakan tadi tahapan itu, amin, dan masuk kepada tahapan yang kedua, dan dia menyatakan rahasia-rahasia, misteri-misteri meterai-meterai itu, maka genaplah rahasia Allah. Artinya tersingkaplah rahasia Allah, bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Lihat, Allah ada di dalam gerejanya. Allah ada di dalam tubuhnya. Allah ada di dalam baitnya. Dan ketika itu terjadi, maka bukan lagi dunia yang memimpinmu. Amin. Tetapi Tuhan sendiri yang memimpinmu. Dari bumi kepada sorga. Karena sudah dekat waktunya bagi penghukuman atas bumi. Dan seluruh orang-orang, lihat, yang tidak mau bertobat selama panjang sabarnya Tuhan. Bisa diikuti ini? Lihat, jadi Anda sangat mengerti tahapan-tahapan itu. Itulah makanya selalu dikatakan baca 7 zaman gerejamu. Baca 7
meterai-meteraimu. Karena dari sana Anda akan mengerti 7 sangkakala dan 7 cawan murka. Dan selalu disinggung. Amin. Semuanya itu dilakukan, dinyatakan Tuhan bagi pemurnianmu dan saya. Untuk memurnikan hidupmu. Amin. Haleluya. Gak apa-apa. Konsentrasi saja ke depan. Ya. Saya akan teruskan. Jadi kita ingin menyinggung sedikit lagi. Saya sudah menyinggung di dalam 7 sangkakala itu. Bahwa itu masih sepertiga atau seperempat seperti itu. Amin. Bagaimana itu dinyatakan Tuhan, digenapkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam sangkakala yang ke-7 itu akan berkaitan sepenuhnya dengan cawan-cawan murka. Anda paham? Jadi di sangkakala yang ke-7 itu akan berkaitan sepenuhnya di dalam cawan-cawan murka. Terutama tentang yang adalah perang dunia ketiga. Amin. Tetapi baik sangkakala, baik cawan itu memiliki hal yang sama untuk sebuah pemurnian. Ya, itu sejajar. Itu sejajar. Tetapi di sangkakala, di cawan murka, cawan yang ke-5 dan bergerak kepada 6, amin, dan ke-7 itu adalah memaksimalkan perang dunia ketiga. Anda paham? Ya, memaksimalkan pemurnian di perang dunia ketiga. Karena cawan-cawan murka akan bergerak di tribulasi. Amin. Di bawah pembukaan meterai ke-6. Sangkakala pun di bawah pembukaan meterai ke-6. Yang adalah penghakiman. Maka cawan-cawan pun hal yang sama. Karena meterai yang ke-6 adalah berbicara tentang penghakiman. Nah, penghakiman ini sudah, sedang, dan akan terjadi. Bisa dipahami ini? Di bawah misteri sangkakala, ada 4 sangkakala, dari sangkakala pertama sampai sangkakala keempat. Lihat, itu adalah berbicara penghakiman atas bumi ini, tapi masih sepertiga. Sepertiga bagian begitu. Amin. Haleluya. Nah, tentang bumi mengalami kekerasan. Ya, dan melalui itu bumi dibuat Tuhan untuk menjadi bahan bagi penderitaan manusia. Ada mengerti sekarang? Melalui bumi manusia digoncang. Melalui bumi yang dirusak oleh manusia, di mana manusia serakah, maka melalui bumi yang sama ini Tuhan sudah menentukan manusia itu digoncang. Amin. Apa yang bisa digoncang dari hidup manusia itu. Makanya Anda baca dari sangkakala pertama sampai sangkakala 4 itu berbicara semuanya seperti menghukum manusia. Amin. Sehingga mereka lihat harusnya bertobat, jerah. Karena mereka sudah semena-mena dan sesuka hatinya memperdaya atau mengeksploitasi bumi ini bagi keserakahannya. Maka melalui bumi itu juga Tuhan bekerja untuk menghakimi manusia itu. 4 sangkakala. Maka yang kelima adalah melalui perang. Amin. Lihat. Kemudian yang ke-6 adalah perang dunia kedua. Dan sangkakala yang ke-7 adalah perang dunia ketiga. Dan itu semuanya puncaknya ada di gerak. Dimulai dari cawan yang ke-5 sampai cawan yang ke-7. Bisa diikuti? Nah, itu di Wahyu pasal 16. Lihat. Sangkakala ada di Wahyu pasal 8.
Baca dari ayat yang kedua sampai seterusnya. Kemudian itu sampai sangkakala, sampai Wahyu pasal 9. Ya, kemudian Wahyu pasal 10 berbicara kedatangan Tuhan, disinilah jedahnya. Disinilah jedahnya, karena kalau tidak akan ada orang selamat. Kalau diteruskan sampai sangkakala yang ketujuh, maka tidak ada orang diselamatkan. Maka tidak mungkin di sini bisa duduk si Andre. Kalau sudah terjadi langsung ke sangkakala yang ketujuh. Maka sampai hari ini pun sangkakala yang ketujuh, lihat, masih belum berbunyi secara fisik di bumi ini. Dampaknya terlihat, yaitu di bawah misteri peperangan, yang adalah perang nuklir. Ya kan? Nah, kemudian di Wahyu pasal 11 itu berbicara tampilnya 2 orang nabi bagi Wahyu pasal 7 144.000. Bisa dimengerti? Maka Wahyu pasal 12 itu berbicara tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, juga 144 ada di situ disinggung, juga Vatikan, amin, dan banyak hal, amin, di Wahyu pasal 12. Dan di Wahyu pasal 13 berbicara binatang yang muncul dari laut, yang adalah naga, amin, monster itu, haleluya, yang ada dia di balik suatu sistem, amin, di balik suatu organisasi keagamaan, kemudian binatang yang keluar dari bumi. Amin. Itulah tunggangannya. Itulah fisiknya. Itulah Amerika. Jadi lihat, bisa diikuti ini, dan sampai kepada bahwa akan dikenakannya tanda binatang kepada orang-orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Bisa diikuti ya. Maka seterusnya kita akan melihat nanti kelanjutan dari sangkakala itu kepada cawan murka. Di Wahyu pasal di Wahyu pasal 14 itu berbicara orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang adalah anak domba. Amin. Lihat, itulah 144.000. Amin. Itulah 144.000. Dan juga orang-orang yang begitu banyak jumlahnya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menyanyikan nyanyian-nyanyian baru. Mereka adalah mempelai wanita. Amin. Haleluya. Dan seterusnya, bagaimana sesudah dinyatakannya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, anak domba, maka berikutnya adalah dinyatakan penghakiman. Amin. Maka penghakiman itu sepenuhnya ada di Wahyu, dimulai di Wahyu pasal 16. Ketujuh malapetaka. Wahyu pasal 14 dan pasal 15 itu menjadi satu kesatuan di situ. Amin. Di mana sesudah dinyatakannya pengikut anak domba, maka dinyatakanlah juga penghakiman terhadap orang-orang di luar pengikut anak domba. Amin. Dan berikutnya adalah keadaan orang-orang yang mengikut daripada anak domba. Ya, itulah Wahyu pasal
15. Dan sampai ayat yang keempat. Dan sesudah itu maka dinyatakanlah apa-apa penghakiman-penghakiman kepada orang yang tidak mengikuti anak domba. Amin. Di sana dimulai dari ayat yang kelima. Tentang penghakiman yang akan dibawa oleh 7 malaikat itu. Dan isinya, haleluya, isinya itu semua ada di Wahyu pasal 16. Ketujuh malapetaka. Itulah cawan-cawan murka. Amin. Nah, saya ingin menyinggung sedikit hal ini. Saya sudah menyinggung sedikit tentang sangkakala, kiranya paham. Dulu di sangkala itu adalah sepertiga, tapi di cawan-cawan murka itu sepenuhnya. Di 3,5 tahun secara penuh serentak. Amin. Bisa diikuti? Sama seperti peristiwa yang terjadi kepada Mesir. Untuk menghasilkan, lihat 2 juta yang mengikut Musa untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, untuk menghasilkan 144.000, maka hal-hal ini akan dinyatakan di masa 3,5 tahun. Di bawah misteri cawan-cawan murka itu. Sampai berujung di Harmagedon. Sampai akan berujung, lihat, menyelesaikan itu semuanya di Harmagedon yang adalah perang Gog. Amin. Itulah perang dunia ke-3. Jadi lihat kronologinya. Amin. Tetapi apa yang bisa membuat kita mengikut anak domba? Bisa diikuti sekarang? Ya, adalah Wahyu pasal 6. Bisa diikuti? Wahyu pasal 6. Baik juga 144.000 yang mengikut anak domba. Dan 5 gadis bijaksana yang mengikuti dia. Amin. Dan 5 gadis bijaksana akan menjadi istrinya. Atau teman sekerjanya. Pasangannya yang sepadan. Mengerjakan hal-hal yang dia kerjakan. Amin. Maka 144.000 pun akan dikumpulkan dengan misteri Wahyu pasal 6 yang sama. Pembukaan ke-7 meterai. Karena pembukaan ke-7 meterai adalah pewahyuan-pewahyuan tentang kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itulah pesan itu sendiri yang harus mereka dengarkan juga. Seperti Anda dan saya dengarkan melalui seorang nabi di sini. Di sana pun harus juga seorang nabi, Musa dan Elia. Dengan tanda-tanda Musa dan tanda-tanda Elia. Dan menyampaikan kepada mereka apa yang sekarang kita dengarkan. Amin. Tentang siapakah Yesus Kristus. Karena Alkitab itu temanya adalah keselamatan. Yang adalah Yesus Kristus. Itulah temanya. Jadi tema inilah yang ingin disampaikan melalui pembukaan ke-7 meterai. Amin. Kepada 144.000 itu. Dan mereka akan melihat dan diperdamaikan. Ya kan? Sampai hari ini orang dewasa coba jangan dulu. Ke-7 meterai. Meterai pertama apa? Ayo anak-anak dulu. Meterai pertama apa? Berbicara kuda. Meterai pertama apa? Meterai pertama apa? Berbicara kuda. Bilang Andre ya. Kuda putih. Meterai kedua berbicara kuda apa? Kuda apa? Lihat berapa kali itu dibilang, berapa kali disampaikan. Apa yang kalian lihat? Kalau sekolah minggu seperti ini, kalau saya lihat kalian bertemu dengan saudara-saudaramu di Medan atau di Pangkatan, dan mailamu. Habis selalu do di padokko di sejolon, di padokko sejolon. Ke-7 meterai, meterai pertama, kuda ini. Meterai kelima, jiwa-jiwa di bawah mesbah.
Karena kalian gak punya catatan. Kalau kalian punya catatan, langsung buka itu. Saya tidak akan katakan, tidak boleh lihat catatan. Justru harus lihat catatan. Sudah mengerti sekarang kenapa butuh catatan? Andre, Evan, Arta? Jangan banyak cakap di luar sana. Banyakin pesan, banyakin dengar firman khotbah. Makanya kamu akan bangga ketemu dengan saudara-saudaramu. Dan kamu akan ingin ketemu dengan saudara-saudaramu seumuranmu di sana. Dan selalu dari mimbar ini saya ulang. Sudah paham? Lihat, diperhatikan aja ke depan. Pastor tidak sedang menghukum siapa yang tidak tahu. Ini hanya sedikit menguji bahwa memang butuh catatan. Bahwa memang dibutuhkan mencatat. Bahkan kalau kecepatan pun saya menyampaikan, tulis di situ. Di selembar kertasmu itu. Tulis saja di situ. Kayaknya pastor terlalu cepat. Maka suatu waktu pas fellowship, pastor saya ingin kasih sesuatu. Apa? Ini pastor. Ngerti enggak? Apa yang saya maksudkan? Contoh di sini saya terlalu cepat menyampaikannya sehingga kamu ketinggalan. Maka kamu punya catatan. Kayaknya pastor terlalu cepat. Nanti kalau fellowship, tunjukkan ini. Ada yang mau saya tunjukkan sama pastor. Apa itu? Baca catatanku. Pastor terlalu cepat. Oh, terlalu cepat menyampaikannya. Dimengerti Andre? Mengerti gak Evan? Arta dimengerti? Jadi karena kan sudah selalu saya bilang. Saya tidak bisa membedakan karena saya belum bisa diri saya sekaligus menjadi guru sekolah minggu. Tapi saya di sini bisa mengulang-ulang dan mengulang-ulang dan mengulang-ulang dan mengulang-ulang. Bayangkan kalau 10 kali saya ulang-ulang masa tidak juga. Bukan opungmu. Karena umurmu semakin tambah. Maka semakin bertanggung jawab. Contoh. Apa yang kau makan. Maka terlihatlah itu dari tubuhmu. Kan itu sekarang. Kan sudah pernah saya katakan. Kalau kau makan holak gadong Arta. Maka gali-gali mau gadong mau. Kan itu kan. Itu contoh. Bukan pastor menghina. Bukan begitu contoh. Kalau kau makan holak gadong. Boleh yang holan suhat Andre. Suhat atau maho. Iya kan? Begitupun Evan. Nah yang langnya apa? Holak gorengan. Gorengan maho. Itu kan? Jadi hal yang sama. Kalau kita ini di sini makan firman Allah. Maka sedikit-sedikit hidup kita menunjukkan kualitas Tuhan. Menunjukkan kualitas Tuhan. Apa ciri khas Tuhan? Apa sifatnya Tuhan Andre? Apa sifatnya Tuhan Evan? Arta, apa sifatnya Tuhan? Rendah hati dan lemah lembut. Apa artinya? Kalau diperintah, nurut. Karena Tuhan Yesus pun anaknya Roh Kudusnya Tuhan Yesus. Anaknya Bapa, anaknya Roh Kudusnya Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus itu, tubuh itu, sebagai manusia tubuh itu yang datang dari Allah, dipraktekkan di bumi rendah hatinya Tuhan Yesus. Dia tunduk taat kepada Tuhan, yaitu Bapaknya, Roh Kudus, sampai dia mati. Jadi hamuna, kalau dibuat dope hamuna, ngaitor muruk kamu. Kalau didokon, unang margep Andre, ngaitor neng muruk. Lihat, kan nggak bisa. Evan pun begitu, jangan nonton Evan, langsung muruk. Itu bukan rendah hati, bukan lemah, lembut. Padahal Tuhan Yesus, hodo Tuhanku kan nina. Hape nang arong sifat ni Tuhan Yesus diham. Nah, jadi kayaknya ini untuk supaya membuat lihat. Betul-betul bukan hanya orang dewasa yang akan masuk surga. Itunya yang pastor inginkan. Tapi semua kita akan masuk surga. Kalau kita sama seperti Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sama-sama dulu kita nawa Pak Madokon. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sada dua tolu. Dengar-dengaran. Sada dua tolu. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sedia ahana di pasingot pastor. Sudah? Nah, saya lanjutkan. Mumpung orang lain tidak ada di sini yang masih baru-baru. Ini kan udah lama ini. Jadi tidak ada istilah sakit hati di sini kalau kuperingatkan. Karena sudah lama ini semua, sudah kenal pastor ini. Kalau masih ada sakit hati nggak usah datang hari Minggu.
Ngerti? Gak usah nongol. Ini kan sudah lama-lama ini semua. Udah kenal pastor. Yang baru-baru itu belum. Kalau saya singgung seperti ini di depan mereka, kamu bisa malu. Jadi saya tahu tempatnya. Dan saya tahu kapan saya bisa bicara yang seperti ini. Supaya kalian tahu bahwa kalian itu contoh kepada yang lain. Sudah? Haleluya. Nah, saya teruskan ayat yang ke-17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci terkedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Itulah penghakiman itu. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap. Jadi apa yang membuat itu bukan sekedar bom nuklir. Bukan sekedar nuklir. Semuanya di sana dicurahkan gitu loh. Sudah paham ini? Lihat, sesudah perang-perang itu bahkan gempa pun akan terjadi. Sudah? Sesudah perang dunia itu, lihat nuklir itu maka gempa pun akan terjadi. Karena itu akan menyisakan suatu maksud tentang bagaimana akhirnya akan masuk kepada milenium. Amin. Masuk kepada milenium. Gempa mega bagi kita itu adalah untuk masuk ke perjamuan kawin malam anak domba dan sekaligus membawa kita ke milenium. Tapi gempa di dalam cawan murka itu, amin, membangkitkan 144.000. Anda paham itu? Membangkitkan 144.000 yang mati di tribulasi itu. Amin. Dan menyatakan dispensasi sudah tiba kepada milenium. Membawa mereka ke milenium. Bukan lagi perjamuan. Tidak. Jadi mereka melewatkan perjamuan. Kita langsung ke perjamuan, gempa mega sebentar. Tapi gempa juga di cawan murka ini untuk membangkitkan mereka, Anda paham itu? Dan membawa mereka langsung ke milenium. Jadi gempa di sini, gempa juga di sana. Jadi kalau ditanya, adakah gempa di Alkitab? Ada. Apa maksud gempa? Apa tujuan gempa? Memberikan arti apa itu gempa? Sudah mengerti? Itu adalah untuk memberi tanda berpindahnya, bertukarnya, beralihnya suatu dispensasi atau masa. Amin? Atau zaman. Itu gempa. Bukan gempa-gempa yang seperti ada di sana 7 skala Richter, 4 skala Richter. Bukan seperti itu ini. Ini gempa yang belum pernah terjadi. Jadi kalau sudah ada 10, pasti gempa ini di atas 10. Kalau sudah ada 7 menit, pasti ada lebih daripada 7. Karena dikatakan gempa yang belum pernah terjadi. Yang belum pernah ada di bumi ini. Dan itu untuk apa tadi dikatakan? Dan semua pulau-pulau hilang. Semua pulau-pulau hilang. Karena bom nuklir tidak akan bisa memindahkan, membuat pulau-pulau itu hilang. Karena itu tadi untuk manusia. Tapi untuk mengubah keadaan bumi, tidak bisa itu. Harus gempa ini. Amin. Haleluya. Dan semua pulau hilang lenyap. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Berarti dataran itu semua nanti. Dan hujan es besar seberat 100 pon. Jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah. Karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi semua akan ada di sana. Amin. Untuk apa tadi? Untuk suatu pemurnian. Di bawah meterai yang ke-6. Apa itu? Bumi 5 gadis bodoh 144.000. Tetapi 144.000 lah yang akan ke milenium. 5 gadis bodoh akan di tahta putih. Kebangkitan yang kedua. Jadi kalau ditanya lagi, siapakah yang akan tampil di kebangkitan yang kedua? Baik orang dewasa, baik anak-anak harus tahu. Anda paham itu?
Di kebangkitan yang kedua siapa yang akan dibangkitkan? Semua akan dibangkitkan. Tapi siapa yang akan masuk dalam kerajaan Allah atau diselamatkan? Ini yang harus kamu tahu. 5 gadis bodoh. Sudah? 5 gadis bodoh, karena 5 gadis bodoh ini tentukan. Yang melewatkan Roh Kudus hari ini. Tapi mereka akan selamat karena perbuatan mereka di tribulasi. Istilah perbuatan dengan darah mereka. 5 gadis bodoh. Kemudian orang yang berbuat baik kepada mempelai wanita. Amin. Dan sisa-sisa atau orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Amin. Di sepanjang bukan lagi perjanjian lama. Tapi di sepanjang zaman-zaman gereja. Anda paham itu? Karena mereka adalah orang-orang yang terus turut kepada hukumnya Musa. Anda paham? Mereka tetap menyembah Jehovah karena hukumnya Musa. Karena mereka akan dibutakan. Tapi mereka tidak dibangkitkan di kebangkitan yang pertama. Anda paham itu? Tapi mereka dibangkitkan di kebangkitan yang kedua. Istilahnya adalah orang-orang benar. Karena hukum Taurat. Mereka akan dibangkitkan di kebangkitan yang kedua. Maka mereka akan dihakimi sesuai dengan perbuatan itu. Amin. Karena hukum Musa mereka akan diselamatkan. Anda paham? Anda mengikuti ini? Jadi di sana lihat yang akan masuk ke dalam keselamatan. Misteri 5 gadis bodoh. Tahta putih itu. Amin. Kemudian orang-orang benar yang karena hukum Taurat. Di sepanjang zaman-zaman gereja, perjanjian lama sudah enggak. Karena itu sudah dibangkitkan pertama. Amin. Kemudian orang-orang yang berbuat baik. Siapa itu kita tidak tahu. Itu Nabi katakan. Kan ada di sana. Kenapa? Karena mereka pernah memberi makan, memberi tumpangan, memberi minum. Karena mereka punya kasih di dalam diri mereka terhadapmu tanpa sepengetahuan mereka. Jadi itu harus dibalaskan oleh Tuhan. Anda paham? Itu harus dibalaskan oleh perbuatan mereka. Dia harus dibalaskan sesuai dengan perbuatan mereka. Hukuman Tuhan harus dibalaskan sesuai juga dengan perbuatan mereka. Jadi mereka berbuat baik dalam suatu keadaan yang mereka tidak paham. Tapi mereka sudah berbuat baik kepadamu. Maka Tuhan mengupahi mereka. Anda paham itu? Lihat. Tetapi bukan itu yang ingin Anda capai. Karena Anda harus tahu Anda ditentukan sebagai mempelai wanita yang bijaksana. Maka Anda harus raih semuanya tentang 5 gadis bijaksana. Bodoh HP masuk. Nah hola berbuat baik. Itu mempelai wanita. Toh emah. Lah hola disudu-sudu na petaho. Tidak ada yang seperti itu. Amin. Kita ditentukan sesuai dengan apa yang di dalam pikiran oleh Tuhan. Gak bisa Anda seperti orang lain. Anda harus menjadi dirimu sendiri. Anda paham itu? Karena Tuhan tidak bisa gagal melalui dirimu. Ya, kalau contoh pemain bola, Anda ditentukan striker, pemain depan, karena Anda dilihat pandai di depan, striker, menggolkan Anda, ya kan? Tetapi Anda ingin back di belakang, nggak bisa, karena nanti manajer atau pelatih akan bisa, tapi ho mengatur, keluar mau. Kan kata pelatih kan seperti itu. Kamu bisa menggolkan, kamu bisa. Kamu striker, kok jadi di belakang? Nah, kan begitu dia. Dia back dia di belakang. Yang striker di mana? Tanggui. Jadi ini semuanya siapa yang atur? Tuhan. Dialah yang atur kita. Kita yang di depan atau siapa yang di belakang? Bukan kita yang atur. Makanya ada khotbah. Jadilah kepala, jangan ekor. Ho didokon ekor doh, yang kepala ho. Sineng kepala ho, ekor doh. Bisa dipahami? Molo kepala ho, unang gabi ekor ho tong. Ditentur tuh ho kepala, tapi neng gabi ekor. Jadi unang terbalik-balik. Itu maksud Tuhan. Dan itu kita tahu dari apa? Kesungguhan kita, keseriusan kita. Kasih kita kepada Tuhan. Cara kita mengabaikan yang lain demi mengasihi Tuhan. Kita tahu itu dalam diri kita. Mampu datang berdoa, berlutut. Kalau kita salah, berdoa minta ampun kepada Tuhan. Memuji Tuhan, bernyanyi, selalu bersenandung, memuji Tuhan, senang hatinya, bergembira. Karena Tuhan berjanji akan menyelamatkanku, kan begitu ya.
Bisa diikuti? Nah, saya akan tambahkan lagi di sini. Jadi, apa yang kita dengarkan ini semuanya datang dari Alkitab. Amin. Tadi di Wahyu pasal 16, ya, dan itu berhubungan juga Kejadian pasal 11. Amin. Pasal 16 itu berhubungan juga dengan Kejadian pasal 11. Dan saya tidak akan itu membutuhkan waktu. Saya hanya menyinggung di situ. Ya. Dan kita tadi sudah baca Wahyu 16 itu ayat 10. Amin. Sampai 21. Karena supaya berhubungan dengan kondisi hari-hari ini sampai semuanya akan dirubah di dalam cawan murka yang ketujuh. Amin. Haleluya. Dan jangan inginkan untuk ada di sana, maka solusinya adalah pengangkatan. Ya. Jadi lihat kondisi dunia ini, lihat juga kondisi hatimu. Semuanya tadi sudah pada posisinya. Ya. Pohon ara sudah bertunas. Lihat sampai Anda melihat kondisi hari-hari ini binatang dan patung. Binatang itu yang bekerja terus dibalik skenario yang ada. Bahkan lihat misteri Wahyu pasal 13. Apakah itu tentang penyakit, kelaparan, penyakit, kemudian pedang, kemudian binatang buas. Lihat itu semuanya sudah pada posisinya. Yang mana blok barat dan blok timur sudah pada posisinya sesuai dengan patung Daniel itu. Amin. Dan semuanya seimbang karena nggak mungkin hanya satu kaki, harus dua kaki, 5 jari-jari seimbang sehingga peperangan itu seimbang. Betul-betul supaya orang-orang lain, bangsa-bangsa lain memilih dia mau di kelompok bagian yang mana, mau ke barat kah atau ke timur. Semuanya sudah terlaksana. Amin. Dan semakin memuncak. Lihat kondisi-kondisi di sana, di Ukraina, juga di Israel memanas. Karena dari Ukraina itu akan berpindah ke sana itu kelak. Tapi bukan sekarang. Itu akan ada di masa tribulasi. Jadi jangan Anda nanti-nantikan. Kapan donai-donai? Ikut terjadi dengan peperangan di Israel. Jangan. Terlambat Anda kalau Anda menyaksikan itu nanti di sana. Amin. Matamu ada di bumi itu. Berarti Anda tertinggal. Kalau Anda melihat itu matamu sedang di bumi. Kalau sampai melihat peperangan yang besar itu akan ada di sana, Anda masih di situ. Amin. Lihat, jadi Anda jangan nanti-nantikan. Sehingga Anda berkata, Alkitab enggak benar. Bukan untukmu itu. Anda hanya diberitahukan. Semua harus Anda tahu. Amin. Lihat, dari Ukraina itu akan ke sana. Karena semuanya akan membenci Israel. Karena ternyata semua tentang bahan-bahan dan sumber daya sesudah dari bangsa-bangsa lain semakin mengecil dan semakin berkurang, di sana tetap ada. Israel tetap ada. Itu makanya seolah-olah sedang berbuat kerjasama dengan Israel. Amin. Karena memang di sana tempatnya. Tetapi di mana-mana sedang kekurangan. Israel masih baru menemukan. Ternyata banyak sekali sumber daya bahkan untuk bahan-bahan senjata, pembuatan senjata. Ada di sana semuanya. Karena saya sudah pernah katakan, hal peperangan ini adalah Nabi ajarkan adalah tentang karena sumber daya. Mereka berebut karena sumber daya. Untuk bagaimana negara masing-masing bertahan hidup dan mampu aman karena mampu menyuplai bahan-bahan bagi persenjataan mereka. Mengerti? Karena di pihak lain Rusia punya, tapi yang lain tidak punya. Makanya Rusia akan bekerja sama dengan Iran. Amin. Lihat itu semuanya. Maka mereka akan menyatu kelompok-kelompok mereka masing-masing. Dan Israel kenapa menjadi dibenci Rusia? Karena Israel bersama-sama bekerja sama dengan
Amerika. Dan Rusia tahu bahwa Israel itu didukung oleh Amerika. Lihat. Jadi semuanya itu berkaitan dan tidak karena kebetulan. Jadi sesudah peperangan itu, maka puncaknya lihat itu semuanya akan terjadi gempa. Amin. Sama seperti hal-hal ini sekarang. Ya, peperangan-peperangan yang terjadi dalam hidupmu, maka apa yang akhirnya terjadi? Yang terakhir adalah gempa. Itulah yang akan bisa menghancurkan semuanya, meruntuhkan, menanggalkan semua kedaginganmu. Bisa diikuti ini? Dan lihat, itulah yang akan membuatmu menjadi seperti semula. Hanya gempa itu yang akan bisa membuatmu menjadi seperti semula. Jadi kalau tidak ada gempa rohani dalam dirimu, maka Anda tetap biasa-biasa saja. Tidak akan pernah bisa mengikut Tuhan dengan setia. Lihat, kalau seluruh pikiranmu, kemampuanmu yang selama ini Anda andalkan tidak Anda letakkan, amin, tidak Anda andalkan lagi, Anda tidak bisa pengangkatan. Maka bagaimana caranya? Tuhan harus nyatakan gempa. Tuhan harus menggoncang seluruh hidupmu dengan firman Allah, sehingga Anda tahu bahwa tidak ada rupanya yang berguna dari diriku sendiri. Tidak ada rupanya yang berharga dari diriku ini, selain harus datang dari Tuhan. Itulah yang akan menggoncang dirimu. Maka sesudah itu lepas, amin, maka Anda akan dibuat siap pergi. Seluruh dunia, bumi ini tidak bisa lagi mengikatmu dengan gaya gravitasinya. Seluruh kesenangan, kenikmatan, Anda paham itu? Kekayaan, kehormatan tidak bisa lagi mengikatmu untuk tinggal di bumi ini. Maka itulah yang membuatmu siap. Maka kalau ditanya, apa yang membuatmu siap bagi pengangkatan? Sudah harusnya bisa mencatat itu. Itu sudah saya jawab tadi. Karena seluruh keinginan, kesenangan, kenikmatan, Anda paham itu? Bisa paham? Itu sudah kulepaskan dari diriku. Oleh firman Allah yang menggoncang hidupku. Itulah yang membuatku siap. Anda paham itu? Itulah kenapa mimbar ini masih ada. Jadi jangan salahkan suatu saat pastor. Kalau pastor tidak nampak lagi. Masih ada 1-2 orang. Kalian akan menyesal. Atik dang huoloi mah hatani pastor nama saya. Anda paham? Atik dang huoloi mah. Tak kubereng we pastor. Ale awi soddo pena. Bisa dipahami yang saya maksudkan? Tidak terkecuali siapapun, bahkan anak saya sendiri. Kalau tidak menangkap khotbah, tidak menangkap apa yang contoh saya sampaikan, dan menganggap bahwa di sini saya bukan ayahmu, saya di sini pastormu, di rumah bisa saya ayahmu, dan bisa duduk enak, Pak. Bahkan kau bisa bikin tanganmu ke saya begini, tidak masalah. Tapi ketika di sini saya berbicara sebagai pastor, harus tangkap itu bagi dirimu sebagai jemaat. Apalagi yang lain. Karena saya di rumah masih bisa saya ingatkan anak saya. Tetapi Andre, Arta, siapa yang ingatkanmu? Selain mama atau opungmu. Lihat. Dan tidak mengingat apa yang saya pastor untuk menambahkan kekuatan mamamu atau opungmu. Udah bisa suatu saat menyesal. Karena hari-harinya sudah dekat. Kenapa ini saya bawakan? Karena sudah waktunya ini saya bawakan. Karena hari-harinya sudah sangat dekat. Istilah sangat dekat ini bukan seolah-olah 50 tahun lagi. Oh saya masih bisa marpahopu. Oh bukan, kejauhan itu. Kejauhan itu. Nah, jadi kita ingin menerima kepenuhan hukum itu sendiri. Apa itu firman? Kita ingin menerima kepenuhan firman. Supaya oleh itu kita dapat dihukum atau dihakimi atau dimurnikan. Bukan perkataan siapa-siapa. Karena hanya firman Tuhan yang kita bisa terima. Itu aslinya kita. Makanya kadang anak sama orang tua sering bisa melawan. Karena dia masih berpikiran lahiriah. Tapi kalau firman Tuhan yang menasehati hatimu masing-masing, itulah yang akan bisa Anda terima. Tetapi kalau firman Tuhan sendiri tidak bisa lagi menasehatimu, apalagi orang tua, gak akan bisa. Jadi kalau mimbar ini masih bisa menasehatimu, itulah potensi untuk bisa masuk dalam
pengangkatan. Kalau mimbar ini, suara ini sendiri tidak bisa lagi menasehatimu, saya percaya di luar sana nama masing-masing kamu. Si bail lo nabi. Paham? Itulah makanya semuanya harus terikat dengan mimbar. Tertuju aku hanya ingin pandang Yesus. Yesus di mana? Lihat firman Yesus Kristus. Apa yang Anda dengarkan ini tentang Yesus yang ingin memperingati kita masing-masing. Jadi kalau firmanlah sudah kita tolak, nggak adakan lagi kasih karunia. Percayalah, di luar sana tidak akan pernah bisa kita lebih baik kalau dari mimbar ini saja nasihat-nasihat tidak bisa kita terima. Dan lihat, saya ingatkan, karena saya sudah lama kamu kenal. Ya, siapapun, baik anak-anak, sudah kenal saya lama. Sehingga saya berbicara pedas sekalipun tidak membuatmu sedih atau sakit hati. Tidak membuatmu menjadi bahkan nangis. Bahasa Batakna, murtang. Murah tangis. Enggak lagi seperti itu kamu, apalagi anak-anak. Ketika dinasehati. Kalau sudah bisa menerima nasihat pastor, di rumah masing-masing pun akan bisa dinasehati siapapun. Karena pembicaraan pastor sudah pedas, tapi masuk ke dalam hatimu. Jadi sudah kuat, mantap. Jadi isi petaho, membain hatana dan gampang bena sakit hati. Bisa dipahami? Jadi walaupun anak-anak strong, walaupun perempuan-perempuan strong, bukan hanya laki-laki, tapi seperti laki-laki. Kenapa laki-laki? Strong laki-laki, kuat menghadapi hidup, bukan menghadapi hidup, nangis bahkan ngurung-ngurung diri. Enggak seperti itu laki-laki. Mampu dia bertahan, itu laki-laki. Ya, jadi perempuan, anak-anak seperti laki-laki, kuat, tapi laki-laki yang suci. Bukan laki-laki yang tidak suci, seperti Yesus Kristus. Jadi Tuhan ingin memisahkan kita. Kita ingin menjadi manusia-manusia yang terpisah. Jadi melalui tadi hal-hal yang saya sampaikan itu adalah untuk membuat kita manusia-manusia yang terpisah oleh firman Allah. Amin. Dari dunia ini. Dipisahkan. Itulah makanya pengertianmu sudah berbeda. Amin. Karena sudah dibuat tidak menyatu dengan hal-hal yang lama. Ya. Nah, saya akan lewatkan ini. Kita ingin saya lihat waktu masih bisa. Saya ingin mengajak saudara-saudariku ke Matius pasal 13. Sesudah Mazmur kemarin, saya kembali ke Matius karena sebelumnya juga di Matius. Ketika saya angkat subjek tahapan pengangkatan ini, maka saya membawakan pertama-tama itu adalah Matius tentang benih. Maka saya ke Mazmur, sekarang saya kembali ke benih. Maka saya ingin ke Matius 13 lagi. Ayat yang ke 24. Saya bacakan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita belum baca firman Tuhan untuk subjek kita sore hari ini. Balik kita tundukkan kepala kita lagi. Bapak Surgawi, kami rindu ingin lebih dalam lagi Bapak. Bagaimana kami adalah bagian perlambang daripada benih gandum itu. Tuhan untuk disiapkan, tetapi harus ada tahapan. Kami ingin Tuhan sampai kepada tahapan yang ketiga, masuk di dalam lumbung. Makasih Bapak, berkati sebentar kami semua sama hamba-Mu. Urapi kami semua lebih lagi dan lebih lagi. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu untuk tahapan subjek ini dengan kasih karunia-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 13 ayat 24.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Amin. Ada kemarin tahapan menabur benih itu. Amin. Tanah yang begini dan seterusnya. Tanah yang baik sampai kepada tanah yang tidak baik. Tetapi lihat di sini, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi Tuhan menabur benih yang baik. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu tadi yang menabur benih yang baik itu kepadanya dan berkata, yang adalah Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Jadi dia akan dituai belum pada waktunya, sehingga tidak akan ada hasilnya. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Maka saya lanjutkan di ayat berikutnya. Silakan duduk. Tuhan berkati firman-Nya. Di ayat yang berikutnya Tuhan Yesus memberi jawab arti perumpamaan itu. Ya. Dikatakan, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu. Jadi di sini khusus kepada murid-murid. Lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Itu adalah Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan atau anak-anak Allah. Dan lalang itu anak-anak si jahat. Ya, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Jadi langsung dijelaskan Tuhan Yesus. Dan para penuai itu malaikat. Ada 7 zaman gereja, ada 7 malaikat. Di bumi. Itulah mulai dari Paulus. Siapa yang kedua? Irenaeus. Siapa yang ketiga? Siapa? Kolumba. Siapa yang keempat? Martin. Siapa yang kelima? Martin Luther. Siapa yang keenam? John Wesley. Siapa yang ketujuh? William Marion Branham. Nah, lihat itu, harus hafal. Ada 7 malaikat atau utusan di bumi untuk 7 zaman gereja untuk menuai. Sudah? Yaitu yang tadi benih yang ditabur oleh anak manusia atau Tuhan Yesus di sepanjang zaman sampai akhir zaman. Sudah paham ini? Bisa diikuti? Ada 7 zaman gereja. Sama-sama. Efesus. Kedua, zaman Smyrna. Ketiga, Pergamus. Keempat, Tiatira. Kelima, Sardis. Keenam, Philadelphia. 7, Laodikia. Sudah paham? Nah, setiap zaman-zaman gereja satu utusan. Zaman Efesus, Paulus. Zaman Smyrna, Irenaeus. Zaman Pergamus, Kolumba. Zaman yang keempat yang adalah tadi Tiatira, siapa tadi? Martin, bukan Martin Luther. Zaman yang kelima yang adalah Sardis, Martin Luther. Yang keenam Philadelphia adalah John Wesley. Yang ketujuh Laodikia adalah William Marion Branham. Nah, harus hafal itu. Di mana itu? Di Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3. Itu di situ dia.
baik zaman gereja dan juga utusan-utusan gereja yang adalah malah yang dikatakan Tuhan Yesus di sini untuk memanen. Siapa itu? Kristus sendiri. Siapa itu? Anak manusia sendiri. Siapa itu? Roh Kudus sendiri di dalam utusan-utusan. Dialah yang memanen. Ayunkanlah sabitmu. Dan di akhir zaman kita dituai oleh Kristus melalui William Marion Branham. Melalui pesannya kita dituai Allah. Karena kita percaya kepada Tuhan melalui pesannya. Pesan malaikat yang ketujuh, zaman gereja yang ketujuh. Lihat itu. Jadi kalau kamu kecil tahu yang beginian, luar biasa. Kan itu yang Tuhan mau. Maka bergerak ke Wahyu pasal 4. Apa itu Wahyu pasal 4? Penglihatan di surga. Jadi nggak usah Anda dengarkan mimpi-mimpi orang. Aku pernah ke surga, turun naik ke surga. Tapi tidak paham Wahyu pasal 4. Bohong dia. Karangan-karangan setan itu kepadanya. Anda paham? Karena pemandangan di surga seperti apa surga dia tunjukkan di Wahyu pasal 4. Jadi kalau ditanya seperti apa surga, bawa orang ke Wahyu pasal 4. Tidak ada di apapun di surga selain apa yang dikatakan di Wahyu pasal 4. Gak usah dulu rarati. Nah, adong meduhuna, adong mainan niona, adong mainan pohon ini, adong gak usah rarati mana ngapa tahu di surga. Mau orang di bawah dope ana di surga menurut Wahyu pasal 4. Sudah? Ya, nah. Musuh yang menaburkan benih yang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikianlah juga pada akhir zaman. Jadi semua